Halo teman-teman semua, kami dari tim PKM Riset Eksakta kontingen dari Universitas Tanjung Pura akan menjelaskan dalam video ini tentang penelitian kami yang berjudul Teknologi Enhancements Akumulasi Metabolit Sekunder Berpotensi Antidiabetes Asal Daun Bakau Nipah dengan Pendekatan Bioproses. Adapun dalam penelitian ini, tim kami diketuai oleh Fitriani dan beranggotakan Alianisa Amini, Diva Heliana, Muhammad Rizky Aimanul Haq, serta Zamita Humaira Nurdayana, di bawah bimbingan Bapak Ciko Jun Karunia Simamora SPMSI. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu dari bulan Juni hingga September di UPT Laboratorium Terpadu Universitas Tanjung Pura. Teman-teman semua tentunya sudah tahu bahwa diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang berbahaya di dunia, sehingga menjadi urgensi global yang dituangkan dalam SDGs nomor 3. Salah satunya yaitu mengurangi hingga 1/3 angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, diantaranya adalah diabetes mellitus. Diabetes merupakan penyakit yang berhubungan dengan gangguan metabolik, ditandai dengan kenaikan kadar gula darah. Hal ini dapat disebabkan karena faktor genetik, lifestyle atau gaya hidup, serta faktor lingkungan. Diabetes juga sering disebut sebagai mother of disease karena diabetes yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan pada banyak organ, seperti dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, pembuluh darah, kerusakan pada mata, saraf, ginjal, juga gigi dan gusi. Memahami urgensi diabetes mellitus tersebut, kami melakukan sebuah inovasi dengan memanfaatkan potensi lokal di daerah kami, yakni Kalimantan Barat. Kalimantan Barat dijuluki sebagai Provinsi Seribu Sungai. Salah satu tanaman yang banyak tumbuh di pesisir Sungai Kapuas adalah tanaman bakau nipah. Tanaman ini mengandung metabolit sekunder, khususnya di daun yang berpotensi menjadi anti-diabetes. Namun, senyawa tersebut masih rendah sehingga perlu untuk ditingkatkan. Nah, fermentasi mampu meningkatkan aktivitas biologis pada produk fermentasi loh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji waktu fermentasi terbaik daun bakau nipah dalam meningkatkan senyawa metabolit sekunder sebagai anti-diabetes yang teruji secara in vivo. Tahapan pertama adalah proses pengambilan sampel daun bakau nipah. Kemudian, daun bakau nipah yang telah dikumpulkan dipisahkan dari tulang daunnya, kemudian dipotong kotak-kotak kecil sekitar sebesar 3 cm dan dicuci bersih dengan air. Kemudian, potongan daun nipah direndam dalam larutan garam dapur 5% selama 6 jam. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan satu faktor, yaitu lama waktu fermentasi yang berbeda-beda, yaitu fermentasi selama 24 jam, 48 jam, 72 jam, dan 168 jam. Peremajaan isolat murni dengan cara sebanyak 2 jarum ose isolat murni Lactobacillus plantarum diinokulasikan ke media agar miring MRSA, kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 24 jam. Pembuatan inokulum dilakukan dengan cara menginokulasikan 2 ose Lactobacillus plantarum yang telah diremajakan dan dimasukkan ke dalam 50 ml MRS broth, lalu diinkubasi selama 24 jam di suhu ruang sambil di-shaker dengan kecepatan 300 rpm. Proses fermentasi dimulai dengan mempersiapkan wadah plastik tertutup yang akan digunakan untuk fermentasi daun bakau nipah dengan biakan murni Lactobacillus plantarum serta ulangan dan dengan kontrol. Jika semua daun telah ditambahkan starter, wadah ditutup secara aseptis dan dilakukan proses fermentasi sesuai dengan perlakuan. Selanjutnya,
Daun bakau nipah yang telah difermentasi dikeringkan di dalam greenhouse selama 2 hari yang ditandai dengan mudah patahnya daun. Setelah itu, daun dihaluskan menggunakan blender dan diayak dengan ayakan 80 mesh sehingga dihasilkan tepung daun nipah. Selanjutnya yaitu parameter pengamatan. Yang pertama, analisis kandungan gizi dari tepung daun bakau nipah, di mana analisis ini terdiri dari analisis kadar air dan kadar abu, yaitu menggunakan metode Sudarmaji 1997. Kemudian analisis kadar protein, yaitu metode Hartree 1972. Selanjutnya, analisis kadar lemak menggunakan metode AOAC 2005, analisis kadar serat kasar menggunakan SNI 1992, dan analisis kadar gula reduksi menggunakan metode Miller 1959. Ekstraksi sampel tepung daun bakau nipah fermentasi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol. Maserasi dilakukan sebanyak 3 kali atau hingga maserat menghasilkan warna yang pucat. Ekstrak yang dihasilkan dipekatkan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kasar kental. Selanjutnya adalah analisis fitokimia dari ekstrak tepung daun bakau nipah, di mana pengujian fitokimia ini terdiri dari kadar flavonoid menggunakan metode Fernandez 2012, analisis kadar tanin menggunakan metode Chunif 1996, dan analisis kadar total fenol yaitu modifikasi Lim dan Murtigiana 2006. Uji toksisitas pada tepung daun bakau nipah ditentukan dengan menggunakan metode Brain Shrimp Lethality Test atau BSLT. Metode BSLT ini diusulkan sebagai bioassay sederhana untuk memonitor adanya aktivitas farmakologis dari suatu ekstrak bahan alam.
Hasil yang dicapai berdasarkan hasil analisis kandungan gizi dari tepung daun bakau nipah, didapatkan kadar air berkisar antara 0,26% hingga 0,31%. Kadar abu berkisar antara 13,31% hingga 26,55%. Kemudian kadar lemak dengan kisaran 5,21% hingga 8,21%. Kemudian kadar serat kasar berkisar antara 13,50% hingga 16,94%. Kadar protein berkisar dari 0,79% hingga 0,84%. Dan kadar gula reduksi berkisar antara 15,06% hingga 63,02%. Hasil analisis fitokimia ekstrak tepung daun bakau nipah didapatkan pada pengujian kadar flavonoid. Kadar tertinggi ada pada perlakuan P1, yaitu dengan fermentasi selama 24 jam sebesar 7,55%. Kemudian pada pengujian tanin didapatkan kadar tertinggi ada pada perlakuan P3, yaitu lama fermentasi selama 72 jam dengan kadar tanin sebesar 36,12%. Kemudian untuk analisis fenol didapatkan kadar tertinggi ada pada perlakuan P2, yaitu fermentasi selama 48 jam dengan kadar 24,70%. Berdasarkan hasil analisa SEM, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pada hasil SEM sampel tepung daun nipah pada perlakuan kontrol, yaitu fermentasi tanpa penambahan starter, menunjukkan bentuk permukaan jaringan dalam kondisi utuh atau halus. Dan jika kita bandingkan dengan tepung daun nipah yang difermentasi pada fermentasi 24, 48, 72, dan 168 jam, struktur pada jaringan terlihat mengalami kerusakan, seperti adanya pembentukan lubang dan serat-serat yang terdegradasi seiring berjalannya fermentasi. Nilai toksisitas ekstrak daun bakau nipah berkisar antara 26,97 hingga 101,81 ppm. Dengan kategori sangat kuat ada pada perlakuan P2, yaitu fermentasi selama 48 jam. Hal ini menunjukkan bahwa adanya indikasi awal dari efek farmakologi yang terkandung dalam ekstrak daun bakau nipah. Hasil analisis terhadap uji in vivo pada mencit menunjukkan bahwa ekstrak daun bakau nipah mampu menurunkan kadar gula darah pada mencit. Pemberian akar bose pada mencit merupakan perlakuan yang menjadi kontrol positif sebagai acuan penurunan kadar gula darah. Berdasarkan hasil pengujian, perlakuan yang efektivitasnya tertinggi yang menyerupai kontrol positif ada pada perlakuan P3, yaitu fermentasi selama 72 jam, dengan persen penurunan sebesar 50,25%. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, berdasarkan uji in vivo yang dilakukan, ekstrak daun bakau nipah mampu menurunkan kadar gula darah mencit dengan perlakuan terbaik ditunjukkan pada perlakuan P3, yaitu lama fermentasi selama 72 jam. Hal ini juga terkonfirmasi positif dengan tingginya kadar tanin tertinggi pada saat perlakuan P3 tersebut. Ketika dilihat pada hasil uji SEM, P3 juga menunjukkan permukaan jaringan daun yang paling besar mengalami pelukaan, sehingga memungkinkan secara teori untuk ditarik senyawanya ketika kontak dengan pelarut.